Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga pada hari ini Allah berikan kita umur yang panjang. Kita bisa merasakan beribadah di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Salat beriringkan salam, mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama beliau menyebutkan adalah shaumul umum, puasa umum. Puasa umum ini adalah orang yang berpuasa yang mana ia hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi dia masih banyak melanggar perbuatan-perbuatan yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu shaumul khusus, puasa yang khusus. Puasa ini adalah puasa yang mana orang itu menahan diri dari makan dan minum, dari membatalkan puasa, tetapi juga menahan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan yang biasa, yang umum dilakukan oleh orang banyak, dan ini berpeluang besar pahala puasanya hilang. Kenapa? Karena orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi masih mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, maka pahala puasanya bisa hilang. Inilah yang disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah, bahwasanya ada yang disebut dengan al-mufattirat, yang membatalkan puasa, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan itu akan menyebabkan pahala membatalkan puasanya, sehingga puasanya itu tidak diterima atau batal, tidak sah. Tetapi ada yang disebut dengan al-muhbitat, yaitu membatalkan pahala puasa. Pahalanya tetap sah, puasanya tetap sah, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang ia lakukan. Inilah seiring disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, melainkan lapar dan dahaga. Maka kita berhindar dari puasa yang seperti ini, puasa yang awam ini, puasa yang biasa ini. Disebutkan dalam kitab Taqriratus Sadidah tersebut bahwa hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan pahala dari puasanya termasuk adalah mengadu domba, namimah. Ada lagi disebutkan yaitu ghibah, menggosip, mengatakan mengungkit tentang perbuatan buruk orang lain dan lain sebagainya. Yang ini dapat membatalkan pahala puasa. Puasa tetap sah, tetapi pahala puasa tidak ia terima sama sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua ini, itulah tingkatan yang khusus. Dia akan mendapatkan pahala puasanya. Di lain sisi, setelah dia sudah mendapatkan puasanya yang diterima atau sah, dia juga mendapatkan pahala dari puasa yang ia lakukan. Kemudian tingkatan yang ketiga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu al-shaum umumul khususul khusus, puasa yang khusus dari yang khusus. Inilah puasa orang-orang soleh, puasa muqarrabin, puasa para anbiya, puasa para rasul, yang mana dia tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tidak hanya menahan dari perbuatan maksiat, tapi juga puasa hati, di mana hatinya tidak memikirkan hal-hal yang lain kecuali hanya memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh, tidak ada tentang masalah duniawi, semua dalam hatinya hanyalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang pertama, tetapi mudah termasuk golongan yang kedua atau bahkan yang ketiga. Inilah orang yang muqarrab, orang soleh yang luar biasa dalam berbuat ibadah puasa. Sehingga kita nantinya ketika keluar dari bulan Ramadan yang disebutkan oleh Rasul, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dengan puasa yang khusus ini tadi, dengan tidak hanya menghindari makan dan minum, tetapi juga menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan kualitas takwa, mendapatkan ketakwaan dalam hati kita, sehingga kita semakin takwa, semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.